Kapolri sampai ke bawah yang hadir ini dijumlahkan, saya hitung-hitung hampir 100 bintangnya. Bintang 4, 3, dan 2 kalau dijumlahkan. Terima kasih pimpinan, Anda telah membuat rapat ini menjadi rapat para bintang. Nah, yang kedua, Pak Kapolri, saya mengikuti presentasi itu dan membaca buku yang diberikan. Sayangnya, presentasi yang slide kami nggak sempat mendapatkannya, sehingga kami memotretnya satu demi satu slide-nya. Mudah-mudahan segera dikirimkan supaya kita bisa ikuti. Yang saya bisa potret tadi sampai slide ke-46, setelah itu berhenti. Artinya kami mengikuti betul apa yang disampaikan Bapak Kapolri. Berikutnya, saya mau mulai dulu dari apa yang pernah saya tuliskan ketika Pak Kapolri fit and proper test, namanya menguji Polri presisi. Masih saya ingat tahun 2020 itu, dan nomor cantik yang sangat menarik kita ingat adalah 4 kebijakan transformasi, 16 program, 51 kegiatan utama, 177 agenda aksi. Polri presisi, mengantisipasi nawacita. Sekarang nawacita berubah menjadi astacita. Lalu Kapolri segera menyesuaikan Polri presisinya dengan 6 sasaran strategis, 5 program utama, dan 18 indikator untuk mengukur kinerjanya. Kita pakai ini, Pak Kapolri, 5 tahun ke depan sebagai acuan kita bersama. Dan kita pegang itu untuk kita diskusikan. Sekarang, tadi Pak Nasir Jamil nyampaikan, betul, lengkap sekali mulai dari anggaran sampai ke program kerjanya. Kalau anggaran pasti tetap kurang. Saya tertarik soal anggaran ini pada penerimaannya. PNBP-nya Polri 7,9 triliun itu. Menarik itu. Dan itu paling banyak dari Lantas. Kemudian nanti layanan umum 3,2 triliun. Ya. Dan itu misalnya dari rumah sakit dan seterusnya. Saya tertarik dan tidak akan berhenti mengingatkan Pak Kapolri, terutama Kabar Harkam, bahwa objek vital nasional bisa menjadi sumber utama penerimaan negara bukan pajak kita. Yang hitung-hitungan saya bisa menembus juga angka 7 triliun. Dan itu masih menyambung kepada programnya Prabowo, kedaulatan negara diukur dengan swasembada pangan, energi, dan air. Nah, karena itu tiga-tiganya itu bagi saya adalah objek vital nasional. Dan kalau kita lihat objek vital nasional di Amerika, dari 16 butir itu, nomor urut paling atas adalah pertanian dan perkebunan. Karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena itu saya mohon Kapolri kalau bisa, program yang tadi itu kita masukkan juga ke objek vital nasional, dan itu kita tingkatkan, sehingga menjadi sekaligus ini kerjanya. Sekaligus menurut saya. Kenapa begitu? Karena itu pimpinan, saya ingin mengajak kita semua untuk mengusulkan undang-undang pengamanan objek vital nasional. Karena itu terjadi, misalnya di negara-negara lain, di Australia misalnya sudah ada, ya, Australia The Security of Critical Infrastructure Act 2018. Di Singapura ada Infrastructure Protection Act 2017. Di Afrika Selatan ada The Critical Infrastructure Protection Act 2019. Apa maksud saya? Supaya goal kita swasembada pangan dan energi dan air ketemu rohnya itu. Nah, karena itu yang pertama agar masuk kepala anggaran kita ini. Kedua, tadi sudah disampaikan tentang restoratif justice, dan ini kita tidak akan berhenti sedikit pun karena hanya tinggal 390 hari dari sekarang KUHP baru akan berlaku Januari 2026. Itulah karya besar kita. Dan di situ berubah dari KUHP yang Belanda sebagai penjajah, kita yang dijajah, sikit-sikit ke penjara, kalau orang Medan bilang, sekarang tidak. Harus demokratis. Nah, untuk apa itu kita dorong dari sekarang? Karena juga, tadi sudah disampaikan, saya catat datanya Pak. Cuman Pak Kapolri nggak nyampaikan tadi. Misalnya, jumlah LP perkara kita yang masuk dengan yang bisa diselesaikan, itu rata-rata masih sekitar paling tinggi 70%. Dan kalau dihitung angkanya, 70.000 perkara LP kita mangkrak dia. Nah,
jumlah yang bisa menyelesaikan pakai RJ dari 2021 rata-rata 5,1%, 2023 yang agak tinggi 6,3%, 2024 kita belum tahu. Jangan sampai nanti ini panas-panas sedikit saja. Padahal ini harapan kita semua menjadi bagian dari persoalan kita. Ini nyangkut juga kepada penyidik kita. Yang sekarang polisi nggak bangga lagi jadi serse. Karena gangguan dan ancamannya banyak.